memuji Tuhan, menyembah Tuhan untuk setiap pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami mengucap syukur sekali lagi untuk hari ini. Kami menyerahkan hari ini Tuhan ke dalam campur tangan-Mu. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan yang sempurna, kasih Tuhan yang melimpah buat hidup kami. Hari ini kami berdoa waktu kami menaikkan pujian kami, yang sakit disembuhkan, yang beban berat akan dilepaskan, karena kami tahu ada kuasa dalam setiap pujian yang kami naikkan. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan untuk hari yang baru. Hari ini kami bersuka cita bersama, dan kami tahu bahwa pengharapan kami hanya kepada Engkau saja. Dan hati kami percaya penuh kepada Engkau, satu-satunya pemilik hidup kami, Yesus Kristus Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur bagi Bapa yang ada di surga. Haleluya. Mengerti
Salam Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Kita masih dalam acara yang sama, yaitu renungan pagi. Dan topik yang masih kita bahas pada hari ini masih sama, yaitu bagaimana orang percaya mengasihi Tuhan Allahnya dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Onholete kardia. Dengan segenap hati, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Hati itu merupakan pusat kehidupan bagi setiap manusia. Dan banyak orang gagal menjaga hatinya. Tapi sebenarnya ketika dosa masuk di dalam kehidupan manusia, maka hati manusia pun menjadi rusak. Hati manusia menjadi rusak sehingga tidak bisa mengenal dan mengasihi Tuhan Allahnya. Nah, di dalam hati itu ada hasrat, ada aspirasi, ada keputusan-keputusan dari ego manusia. Baik itu yang berkaitan relasinya dengan penciptanya maupun dengan lingkungannya. Kalau kita baca di dalam 2 Korintus 3:15, ada selubung yang menutupi hati manusia sehingga tidak bisa mengenal Tuhan Allahnya secara benar. Tidak bisa mengenal Tuhan Allahnya secara benar. Jadi bagaimana manusia dapat mengasihi Tuhan Allahnya sedangkan dia tidak mengenal Allahnya secara benar? Di kitab Roma yang dikatakan oleh Paulus, katakan mereka tahu tentang Allah, tetapi mereka sama sekali tidak mau memuliakan Tuhan Allahnya. Ini disebabkan karena kerusakan hati manusia. Nah, bagaimana hati yang rusak itu bisa mengasihi Tuhan Allahnya dengan segenap hati? Tentu hal ini sangat sulit. Perintah dari Sang Maha Guru, yaitu Yesus Kristus, waktu dia ada dalam dunia, dia mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Sedang karena dosa, hati manusia menjadi rusak, tidak bisa mengenali siapa Allahnya. Nah, sebenarnya hati manusia itu menunjukkan kualitas moral atau kualitas spiritualnya. Nah, sebagai orang percaya, kadang kita lalai menjaga hati kita. Bagian kitab lain mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi hidup kita ditentukan oleh kualitas hati kita. Jika kualitas hati kita itu bagus, jika hati kita berkualitas, maka hidup kita berkualitas dan kasih kita kepada Allah tentu
akan luar biasa. Karena kualitas hati menentukan kualitas moral kita, kualitas spiritual kita. Segala sesuatu berasal dari hati, baik yang baik maupun yang jahat, yang benar maupun yang tidak benar, semuanya berasal dari hati. Segala kemauan, segala keputusan, segala hasrat, hawa nafsu dan lain semuanya, kebencian, kemunafikan, semua bisa lahir, muncul dari hati kita. Bagaimana dengan hati kita, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus? Apakah kita sudah menerima hati yang baru? Karena hati kita yang lama tidak mungkin dapat mengenal Allah secara benar. Tidak mungkin dapat mengasihi Allah dengan benar. Karena hati yang lama itu hati yang keras. Tuhan berjanji akan berikan hati yang baru kepada setiap orang percaya. Hati merupakan pusat kehidupan. Maka kita harus meminta hati yang baru kepada Tuhan, agar dengan hati yang baru itu kita bisa mengenal dan mengasihi Tuhan dengan benar. Kalau dalam bahasa lain dikatakan setiap orang harus dilahirkan kembali. Dengan kelahiran kembali itu, setiap pribadi dapat memiliki hati yang baru. Hati yang mau taat, hati yang mau mendengar, hati yang mau mengenal, hati yang mau mengasihi dan menghormati penciptanya. Dengan hati yang baru itu, barulah setiap orang bisa nyambung dengan penciptanya dan bisa mengenal dan mengasihinya. Firman Tuhan katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan Allah? Kita dengan segenap hati. Kalau yang kita miliki adalah hati yang lama, yang sudah rusak oleh dosa, tentu itu tidak berdampak baik di dalam kehidupan kita. Tetapi dengan kita dilahirkan kembali, hidup kita diperbarui oleh Kristus, kita memiliki hidup baru dan memiliki hati yang baru. Dengan hati yang baru, di mana Roh Kudus hadir, kita dimampukan untuk dapat mengasihi Allah dengan segenap hati kita. Kita dimampukan untuk menjaga hati kita, menjaga hidup kita, sehingga kita dapat mengenal kasih Allah di dalam kita. Kita dapat mengasihi Dia dengan segenap hati kita. Dengan hati kita percaya, dengan hati kita mengaku, dengan hati kita beriman, dengan hati kita berseru, dengan hati kita berpengharapan, dengan hati kita mengasihi Dia, memuliakan Dia, dan mengenal Dia. Mari kita mengasihi Tuhan
dengan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk setiap orang percaya yang menyaksikan renungan pagi pada pagi hari ini. Tuhan melihat tangisan mereka, kerinduan mereka, harapan mereka yang mereka taruh di bawah kakimu, dan setiap persoalan yang mereka hadapi. Biarlah tangan kasih-Mu menolong setiap orang percaya dalam setiap pergumulan dan persoalannya, sehingga menemukan jalan keluar yang terbaik dari persoalan-persoalan yang dia hadapi. Kami berdoa, yang susah Tuhan berikan penghiburan, yang sakit Tuhan mengaruniakan kesembuhan, yang berbeban berat Tuhan menopangnya, sehingga mereka merasakan kelegaan apa yang Tuhan sediakan bagi mereka. Kami berdoa agar setiap orang percaya menyaksikan renungan pagi ini diberkati oleh Tuhan melalui firman-Nya dan mengambil keputusan untuk tetap mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, dengan hatinya yang baru, hati yang setelah Tuhan ubahkan, hati yang dipimpin oleh Roh Kudus, hati di mana Tuhan hadir di dalam kehidupan orang percaya. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, dari Sabang sampai Merauke, pulau-pulau, lautannya, alamnya. Kami berdoa agar Tuhan memeliharanya, agar semua yang Tuhan sediakan melalui alam ini bermanfaat bagi setiap manusia yang tinggal di dalamnya, bagi makhluk hidup yang tinggal di dalamnya, karena pemeliharaan Tuhan tetap berlangsung meliputi alam semesta ini. Kami berdoa bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami. Tuhan berikan hikmat dan akal budi sehingga dapat mengelola sumber-sumber alam ini untuk kebaikan seluruh rakyat Indonesia, untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, agar menikmati karunia Tuhan yang ada di bumi Indonesia ini. Kami berdoa untuk tenaga medis dimanapun berada. Kami tetap mendukungnya di dalam doa. Tuhan berkati mereka, Tuhan menolong mereka, Tuhan berikan kelegaan dan penghiburan bagi mereka. Setiap keluarga yang ditinggalkannya, baik suami maupun istri maupun anak, Tuhan memeliharanya, agar mereka juga tidak terinfeksi oleh COVID-19. Kami berdoa agar pandemi COVID-19 ini dapat berlalu dari bumi Indonesia. Dan karena pemeliharaan dan kasih setia Tuhan untuk bangsa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini kami makanan yang secukupnya, dan ampunilah akan segala dosa kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah hamba kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.